Selamat pagi Mbak Reni dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Banu Parahita ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang hubungan antara persepsi masyarakat terkait budaya perkawinan anak terhadap peningkatan angka perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak di masa pandemi. Next. Bagian pertama adalah pendahuluan. Next. Latar belakang masalah yang terjadi adalah pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap ketidakstabilan perekonomian dan penerapan kebijakan PJJ bagi setiap anak yang dapat meningkatkan risiko terjadinya perkawinan anak. Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama, atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun. Meskipun telah terdapat undang-undang yang melarang perkawinan anak, tetapi angka perkawinan anak perempuan telah mencapai angka 12 juta jiwa per tahun. Bahkan, BPS mencatat bahwa sejumlah 1.220.900 perempuan atau sebanyak 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia dengan rentang usia 20 hingga 24 tahun pada tahun 2018 telah menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Perkawinan anak dipicu oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, norma budaya, dan penegakan hukum yang buruk, serta dapat menimbulkan risiko serius bagi fisik dan psikis anak. Meskipun demikian, perkawinan anak masih marak terjadi dalam masyarakat. Perkawinan anak juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak anak, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam menanggapi lonjakan kasus yang terjadi. Next. Masalah yang kami rumuskan pada penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tingginya angka kasus perkawinan anak di Indonesia, khususnya di masa pandemi, serta terhadap fenomena perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang terjadi, maka kami mengajukan pertanyaan penelitian, apakah persepsi masyarakat terkait budaya perkawinan anak memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan angka perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak di masa pandemi, dan selaras dengan tujuan penelitian yakni mengetahui hubungan antara persepsi masyarakat terkait budaya perkawinan anak terhadap peningkatan angka perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak di masa pandemi. Next. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pandangan masyarakat terhadap tingginya angka kasus perkawinan anak di Indonesia khususnya di masa pandemi, serta menambah literasi studi ilmiah mengenai perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak dengan menggunakan perspektif kriminologi. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk kebijakan pemerintah ke depannya dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tingginya angka kasus perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak-hak anak. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 5 artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian perkawinan anak yang sudah ada di sebelumnya. Penelitian ini yang berfokus pada persepsi masyarakat terkait budaya perkawinan anak sebagai budaya turun-temurun di masyarakat, sehingga meningkatkan angka perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak anak. Selanjutnya, kajian teoritis yang kami pakai yaitu ada 2 teori, dan teori utamanya yaitu cultural transmission theory. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan menjadi suatu tradisi yang ditransmisikan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di wilayah perkotaan yang paling tidak terorganisasi atau dapat dikatakan semrawut. Nah, dalam hal ini, perkawinan anak menjadi salah satu budaya yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian tadi persepsi. Persepsi oleh Jalaluddin Rahmat dalam Amalia merupakan pengamatan tentang objek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat persepsi masyarakat yang berupa pendapat atau penilaian masyarakat terhadap fenomena perkawinan anak yang semakin meningkat di masa pandemi ini dan kaitannya dengan pelanggaran hak anak. Kemudian kita akan ke variabel independen. Pada penelitian ini kita menggunakan persepsi masyarakat terkait budaya perkawinan anak yang turun-temurun di masyarakat. Kemudian variabel dependennya yaitu peningkatan angka perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak anak di masa pandemi. Definisi konseptualnya, persepsi masyarakat menurut Sarlito yaitu merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi yang dipengaruhi oleh stimulus dari luar diri mereka. Kemudian, perkawinan anak sendiri menurut Puskapa tahun 2020 merupakan suatu perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, kita menggunakan teori utama yaitu cultural transmission theory yang didukung dengan teori persepsi. Kedua teori ini nantinya akan membantu peneliti dalam menganalisis kasus perkawinan anak di masa pandemi yang ada di Indonesia yang meningkat angkanya dan sebagai budaya temurun di masyarakat sebagai bentuk pelanggaran hak anak.
Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk pengumpulan datanya menggunakan bentuk cross-seksional, di mana peneliti cukup banyak informasi pada sebuah kasus dalam satu waktu. Penelitian ini menggunakan metode korelasional, yaitu penelitian non-eksperimental yang mengukur dua variabel dan menilai hubungan statistik dengan sedikit atau tanpa upaya untuk mengontrol variabel asing. Pertanyaannya disebarkan dalam bentuk Google Form dengan bentuk pertanyaan tertutup pada beberapa provinsi di Indonesia dengan populasi merupakan warga negara Indonesia berusia 16-20 tahun dengan jumlah sampel yang didapatkan 90 orang. Penelitian ini sendiri dianalisis menggunakan bentuk korelasional kuantitatif, di mana uji validitasnya menggunakan content validity, yaitu ukuran yang mewakili semua aspek definisi konseptual dengan bantuan SPSS. Uji reliabilitas sendiri merupakan konsistensi hasil penelitian dan dalam kondisi yang berbeda, menggunakan equivalence yang diuji sekali pada dua instrumen responden dan waktu. Hipotesis penelitiannya, H0-nya sendiri itu tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y, dan hipotesis H1-nya yaitu terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y, di mana X merupakan persepsi masyarakat terkait budaya perkawinan anak, dan Y merupakan peningkatan angka perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak di masa pandemi. Baik, selanjutnya adalah temuan data dan analisis. Next. Selanjutnya dalam kuesioner kami yang kami bagikan, kami peroleh sebanyak 110 responden, yang mana setelah penyaringan kami menggunakan 90 responden untuk analisis penelitian kami. Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden kami adalah perempuan, di mana ini sebanyak 61 orang. Selanjutnya dari tingkat pendidikan, responden kami berpendidikan S1, di mana ini sebanyak 53 orang. Dan selanjutnya untuk usia responden, mayoritas responden kami berusia 19 tahun, di mana ini berjumlah 31 orang. Next. Selanjutnya dari analisis univariat, dari segi pengetahuan, kami menemukan bahwa pengetahuan umum responden itu cukup baik mengenai pemahaman mereka terkait perkawinan anak yang terjadi di Indonesia maupun di dunia, lalu faktor-faktor pendukung terjadi perkawinan anak di Indonesia, serta berbagai pelanggaran hak anak dalam perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya dari segi sikap, mayoritas responden kami tidak mendukung terkait berlangsungnya praktik perkawinan anak di Indonesia dan juga di masa pandemi COVID-19. Next. Selanjutnya adalah analisis bivariat. Kami melakukan uji normalitas dan juga uji persen terkait variabel independen kami, yakni persepsi masyarakat terkait budaya perkawinan anak, dan juga variabel dependen kami mengenai peningkatan angka perkawinan anak sebagai bentuk pelanggaran hak anak di masa pandemi, yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa pada uji normalitas, persepsi masyarakat itu memperoleh signifikansi 0,519, di mana ini lebih dari 0,05, dan juga dari variabel peningkatan angka perkawinan anak itu memperoleh signifikansi sebesar 0,195, di mana ini lebih dari 0,05. Nah, dari tabel tersebut dapat dikatakan bahwa kedua variabel ini terdistribusi secara normal sehingga uji korelasi persen ini dapat dilakukan. Nah, selanjutnya kami juga melakukan uji korelasi persen, di mana kami memperoleh signifikansi di bawah 0,05, yaitu 0, yang berarti bahwa korelasi antar variabel ini bersifat signifikan. Next. Selanjutnya ada cultural transmission theory. Jadi untuk mengetahui apakah praktik perkawinan anak merupakan budaya yang diturunkan atau diwariskan di suatu suku atau daerah tertentu, kami menggunakan beberapa pertanyaan seperti yang pertama pertanyaan, perkawinan anak bukan merupakan budaya turun-temurun di Indonesia. Hasilnya menunjukkan sebanyak 72 responden menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan budaya turun-temurun di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi budaya perkawinan anak dilakukan oleh sebagian besar wilayah di Indonesia. Next. Selanjutnya ada pertanyaan tentang sosialisasi masyarakat adat mendorong terjadinya perkawinan anak. Jadi perkawinan anak terjadi karena adanya faktor pendorong yang menjadikan perkawinan anak bisa terjadi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 72 responden dari total 90 responden menyatakan bahwa sosialisasi dari masyarakat adat mendorong terjadinya perkawinan anak. Selanjutnya ada dimensi teori persepsi.
Untuk mengetahui persepsi responden praktik perkawinan anak, kami menggunakan beberapa pertanyaan seperti yang pertama, pertanyaan tentang persetujuan responden bahwa terdapat praktik perkawinan anak yang merupakan budaya turun-temurun di suatu suku. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebanyak 47 responden setuju bahwa terdapat perkawinan anak di suatu suku. Sebanyak 43 responden tidak setuju bahwa terdapat praktik perkawinan anak. Data ini menjelaskan bahwa suku responden latar belakang usia yang berbagai macam, sehingga responden cenderung menjawab sesuai dengan pengetahuan keadaan di suku mereka. Selanjutnya, pertanyaan tentang faktor pendorong terjadinya perkawinan anak. Berdasarkan hasil survei, responden menyetujui bahwa terdapat faktor pendorong terjadinya perkawinan anak, yaitu internal dan eksternal. Faktor dari internal dan eksternal memiliki modus 3, yang berarti responden meyakini bahwa faktor internal dan eksternal dianggap mampu mendorong terjadinya perkawinan anak. Hal ini dikarenakan faktor internal dan eksternal berhubungan erat dalam menentukan seseorang anak melakukan atau tidak melakukan perkawinan anak. Selanjutnya, ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat terjadinya peningkatan perkawinan anak di masa pandemi. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, mayoritas responden mengakui bahwa peningkatan angka perkawinan anak di masa pandemi juga akan meningkatkan dampak negatif berupa peningkatan risiko anak yang akan mengalami putus sekolah, peningkatan risiko kematian bagi anak perempuan ketika melahirkan, peningkatan risiko anak mengalami gangguan mental, peningkatan risiko turunnya peluang kerja anak di masa depan, peningkatan risiko anak menjadi korban KDRT, dan risiko lebih besar untuk menimbulkan perceraian di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan modus masing-masing butir pertanyaan, yakni 4 yang mengindikasikan sangat setuju, yang berarti mayoritas responden mengakuinya. Selanjutnya, kesimpulan dari survei ini adalah, dari penelitian ini adalah, berdasarkan pengolahan dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat mengenai perkawinan anak terhadap peningkatan angka perkawinan anak di masa pandemi. Selanjutnya, saran yang bisa kami berikan adalah orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi guna mencegah anak terlibat dalam lingkungan pergaulan yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk melakukan perkawinan anak. Institusi pendidikan dan pemerintah juga perlu bekerjasama untuk memperluas wawasan para siswanya terkait risiko melakukan perkawinan anak. Selain itu, masyarakat juga perlu untuk menghilangkan nilai atau norma budaya yang mendukung praktik perkawinan anak. Yang terakhir adalah perlunya sinergi yang berkesinambungan dari orang terdekat anak seperti keluarga dan lingkungan sosial dengan pemerintah dalam mengurangi atau menghentikan praktik perkawinan anak di Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok Banu Parahita. Terima kasih.